Oke, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Nah, jadi sebelum kita memulai, siapa tadi pagi yang sudah sarapan? Wah, hebat sekali anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh ibu sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa selesai. Baik anak-anak, jadi ibu mau bertanya nih kepada anak-anak, apakah perasaan anak-anak pada hari ini sedih atau senang? Jikalau sedih, coba anak-anak ceritakan kenapa anak-anak sedih. Jikalau anak-anak senang, coba ceritakan anak-anak senang. Oke anak-anak, jadi di sini ada yang tahu nggak materi kita apa di pagi hari ini? Nah, jadi kita akan masuk kepada materi perubahan wujud benda. Apa tadi anak-anak? Bagus, perubahan wujud benda. Baik anak-anak, jadi agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu perubahan wujud benda. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Baik anak-anak, jadi sebelum kita memasuki kepada materi, ibu akan menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, mengetahui apa itu perubahan wujud benda, menyebutkan macam-macam perubahan wujud benda, memberikan contoh perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita, melakukan percobaan sederhana, dan mengamati apa yang terjadi. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi perubahan wujud benda. Anak-anak pernah tidak kalian melihat es batu yang lama-lama menjadi air? Atau pernah melihat baju yang dijemur akhirnya menjadi kering? Nah, sebenarnya benda-benda itu sedang mengalami perubahan loh. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, pengertian perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda karena menerima atau melepaskan panas. Yuk anak-anak, kita kenali satu persatu jenis perubahan wujud benda dan contoh-contohnya di sekitar anak-anak, di sekitar kita juga. Yang pertama, mencair. Siapa nih anak-anak yang suka makan es krim? Nah, kalau es krim dibiarkan di tempat terbuka, apa yang bakalan terjadi anak-anak? Nah, betul, es krim akan meleleh menjadi cair. Nah, perubahan dari benda padat menjadi cair itu disebut mencair ya anak-anak. Baik, kita akan masuk ke perubahan yang kedua yaitu membeku. Sekarang membeku itu kebalikannya. Kalau air dimasukkan ke dalam freezer, apa yang terjadi? Nah, betul anak-anak, air akan menjadi es batu. Perubahan dari benda cair ke benda padat disebut membeku. Jadi anak-anak udah pada tahu kan perubahan dari membeku. Nah, yang ketiga, menguap. Pernahkah kalian melihat ibu merebus air? Lama-kelamaan airnya akan berkurang dan keluar asap seperti uap kan anak-anak? Nah, itu namanya menguap, yaitu perubahan dari cair menjadi gas ya anak-anak.
Nah, lalu yang keempat yaitu mengembun. Kalau kalian pernah meminum es, pernah melihat bagian luar gelas menjadi basah kan anak-anak? Nah, air itu bukan bocor dari gelas, tetapi berasal dari udara yang berubah menjadi titik-titik air. Perubahan dari gas menjadi cair itu disebut mengembun ya anak-anak. Nah, yang keempat yaitu menyublim. Di rumah ada yang pernah lihat kamper atau kapur barus di lemari nggak anak-anak? Oke, jika pernah, jika lama-kelamaan kamper itu mengecil bahkan habis, itu karena perubahan langsung dari padat menjadi gas. Perubahan itu disebut menyublim ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal itu apa ya Bu? Yaitu perubahan dari gas menjadi padat. Contohnya itu seperti butiran salju yang terbentuk di daerah yang sangat dingin. Contohnya di Jepang nih, di situ kan terjadi nih yang namanya salju. Dan di negara-negara lain yang bisa turun salju ya anak-anak. Baik anak-anak, sekiranya anak-anak sudah pada ngerti ya tentang pemahaman materi perubahan wujud benda. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video berupa perubahan wujud benda. Anak-anak bisa kalian menonton sebuah video dan coba perhatikan dengan baik ya. Amati benda-benda yang ada di dalam video itu dan lihat perubahan apa yang terjadi pada benda-benda tersebut. Jadi anak-anak pada saat menonton, coba anak-anak pikirkan beberapa pertanyaan seperti benda apa yang berubah menjadi apa? Nah, menurut kalian mengapa benda itu berubah? Halo teman-teman, nama saya Dian. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras, kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengepul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu, wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas, bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tadi bisa kita rasakan. Contohnya, udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajan. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat mendingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak?
Itulah contoh menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena pengaruh suhu panas. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap kena sinar matahari. Air laut yang terkena panas matahari akan menguap dan membentuk awan. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena pengaruh suhu dingin. Uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang kita sebut embun. Contohnya, embun di pagi hari yang menempel di daun-daun. Kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruangan ber-AC. Uap air yang keluar dari mulut kita saat udara dingin. Pernahkah kamu menaruh kapur barus di lemari pakaian? Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan akhirnya habis. Kapur barus itu bisa berubah dari padat langsung jadi gas. Proses ini namanya menyublim. Ini namanya es kering. Jadi es kering ini tidak mencair, tapi langsung jadi gas. Asap putih ini menyebar ke udara. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Peristiwa perubahan zat ini merupakan kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan zat padat menjadi gas. Pada saat mengkristal, zat akan melepaskan energi kalor. Contohnya ketika gas di udara berubah menjadi es salju akibat suhu yang dingin. Mengkristal disebut juga deposisi, yaitu proses di mana uap air langsung membeku tanpa adanya proses mencair terlebih dahulu. Contohnya, terbentuknya bunga es dalam lemari pendingin atau freezer. Lihat, air laut di sini menguap karena sinar matahari dan akhirnya membentuk kristal garam. Gas belerang yang dikeluarkan dari kawah lama-kelamaan akan berubah menjadi kristal dan akan menempel di sekitar kawah gunung. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas karbon dioksida yang berubah menjadi padat. Melarut adalah proses bercampurnya suatu zat dengan zat lain hingga membentuk campuran yang sama. Salah satu zatnya adalah cairan yang disebut pelarut, dan zat yang bercampur disebut zat terlarut. Beberapa zat mudah larut dalam air, sementara yang lain tidak mudah larut. Contoh melarut yaitu gula yang dilarutkan dalam air, teh atau kopi, sirup yang dilarutkan dalam air untuk membuat minuman. Nah, anak-anak, kalian sudah mengecek video dan melihat video tersebut kan? Setelah melihat video dan percobaan tadi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Nah, jadi pertanyaan Ibu seperti ini. Benda apa saja yang kalian lihat mengalami perubahan? Nah, betul anak-anak. Anak, di sini Ibu akan membagikan dua kelompok untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Jadi anak-anak tengok dulu ya, lihat dulu ya. Jadi Ibu akan menyuruh kalian untuk menempelkan gambar kepada alat peraga atau media yang sudah Ibu sediakan kepada anak-anak ya. Anak-anak akan menempelkan gambar ini sesuai dengan judulnya ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, apakah anak-anak sudah menyelesaikan apa yang sudah Ibu suruh kepada dua kelompok tadi? Bagus, tepuk tangan untuk anak-anakku semua. Jadi, untuk anak-anakku kelompok 1 dan kelompok 2, bagus sekali. Dengan cara menempelkan gambar kepada media yang sudah Ibu berikan tadi,
Tepat sekali, tidak ada yang salah dan tidak ada yang salah sasaran. Oke, Ibu lihat-lihat sepertinya anak-anak pada bosan nih. Nah, agar pembelajaran kita tidak bosan, Ibu akan mengajak anak-anak untuk ice breaking. Tepuk semangat. Baik anak-anak, mari kita ice breaking. Jadi, ketika Ibu bilang tepuk semangat, anak-anak tepuk 3 kali dan bilang ngat. Semangat. Baik anak-anak, mari kita lakukan. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak udah pada semangat kan? Beri tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan LKPD untuk anak-anak kerjakan ya. Jadi ini Ibu akan bagikan satu-satu kepada anak-anak. Nah, jadi tugas yang sudah Ibu berikan, Ibu persilahkan untuk dikerjakan ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah tugas yang sudah Ibu berikan sudah selesai? Baik, jadi Ibu akan kumpulkan ya. Nah, hasilnya pada bagus-bagus dan betul semua ya anak-anak. Tidak ada yang salah dalam penarikan garisnya ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa menyebutkan kembali macam-macam perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari tadi? Bagus sekali. Jadi hari ini kita mengetahui bahwa benda dapat berubah wujud karena menerima atau melepaskan panas. Sebelum kita pulang, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh perubahan benda yang ada di rumah? Dan apakah ada materi yang masih membuat kalian bingung? Baik, jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, hari ini kalian belajar dengan sangat baik. Terima kasih sudah aktif bertanya, bekerja sama, dan berani menjawab pertanyaan. Teruslah rajin belajar dan jangan lupa mengamati perubahan wujud benda yang kalian temui di rumah atau di lingkungan sekitar kalian ya anak-anak. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita telah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Dan yang memimpin doa adalah Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Doa selesai. Jadi anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini ya. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Dadah.